ketika Tuhan ingin menjadi manusia, tujuannya hanya satu, yaitu supaya bisa menjadi korban sembelihan. Karena kalau Tuhan yang disembelih, siapa yang bisa nyembelih Tuhan? Salam, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Bram Glorious. Pada kesempatan video kali ini akan membahas tentang apa sih urgennya Tuhan sampai harus turun menjadi manusia. Yang mana video sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana proses Yesus bisa menjadi manusia, yaitu Tuhan sendiri masuk ke dalam kandungan Maria sebagai Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini ketika lahir menjadi Yesus. Tuhan, Roh Kudus, dan Yesus. Ini adalah suatu kesatuan yang hadir di dalam fungsinya masing-masing, menjadi pribadi masing-masing. Nah, kenapa sih Tuhan sampai harus turun menjadi manusia? Ini hubungannya dengan dosa. Di dalam Roma 6 ayat 23 disebutkan bahwa upah dosa adalah maut. Dan manusia tidak ada satupun yang tidak berbuat dosa. Semua berbuat dosa. Nah, karena upah dosa itu maut, setiap manusia yang berdosa ini pasti dikuasai oleh maut. Maut menguasai manusia sehingga manusia ini tidak akan bisa sampai kepada kehidupan kekal bersama Tuhan di sorga. Tetapi melainkan dia akan mengarah kepada tujuan kekekalan di dalam api neraka. Ya, maka Tuhan perlu menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, cara Tuhan menyelamatkan manusia dari dosa ini dengan penghapusan dosa, dengan penebusan dosa, ini sudah diatur Tuhan di dalam Keluaran. Tuhan sudah beri petunjuk di dalam Keluaran 29 ayat 10 sampai 14. Di situ Tuhan memberikan petunjuk bahwa lembu jantan itu disembelih untuk menghabiskan atau menyucikan Harun dan anak-anaknya. Artinya ketika Harun dan anak-anaknya dikuduskan dengan lembu jantan, Harun tidak memiliki dosa bersama anak-anaknya, sehingga mereka layak menjadi imam bagi pemimpin spiritual umat Israel pada saat itu. Itu di dalam Keluaran 29 ya, ayat 10 sampai 14. Di dalam Imamat 4 juga disebutkan ayat yang ketiga bahwa seekor lembu jantan muda itu dikorbankan sebagai korban penghapusan dosa apabila imam yang diurapi bersalah melakukan perbuatan dosa. Juga di dalam Imamat 5 ayat yang ke-15, apabila seorang berubah setia dengan tidak sengaja berbuat dosa dalam suatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela. Nah, ini dikorbankan, disembelih untuk menjadi korban persembahan. Imamat 6 ayat 6, sebagai korban penebus salahnya haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela. Lagi-lagi tidak bercelanya. Itu contoh-contoh cara Tuhan memberi petunjuk kepada manusia untuk melakukan penebusan dosa, penebusan kesalahan, yaitu dengan mengorbankan lembu atau domba. Jadi korban penebusan salah, yang mana prosesnya ini, ritualnya ini, korban berupa lembu atau domba jantan muda ini yang tidak bercela ini dibersihkan, lalu dipotong-potong, lalu dibagi dan dibakar. Nah, sembelihan inilah yang menjadi konsep bagaimana Tuhan menerima penghapusan dosa dari ritual tadi. Nah, ketika mereka percaya, Tuhan mengiyakan bahwa dosanya sudah dihapusi, sudah ditebus dengan pengorbanan dari ketentuan yang sudah Tuhan sampaikan. Nah, perlu kita ketahui bahwa hal ini dilakukan oleh bangsa Israel berdasarkan petunjuk yang Tuhan beri melalui Musa. Ini adalah suatu korban yang mahal, yang mana dosa ini setiap hari kita lakukan
setiap minggu dilakukan, setiap bulan dilakukan, setiap tahun dilakukan berulang-ulang dosa ini, kesalahan ini. Sehingga apabila kita ambil saja setiap minggu 2 kali kita melakukan dosa, ini sudah jarang-jarang, nggak tiap hari ya. Kalau tiap hari lebih parah lagi. Atau kita ambil contoh tiap hari saja. Tiap hari kita melakukan dosa, maka setiap hari kita harus memotong domba jantan muda tak bercela. Nah, untuk kualifikasi jenis ini kita ambil murah ya, harga sekarang 2,5 juta. 2,5 juta ini yang tidak bercela ini, gemuk dan tidak ada cacatnya, 2,5 juta ini, bila setiap hari dipotong untuk menebus dosa kita, siapa yang sanggup? Kita tidak bisa membangun rumah, kita tidak bisa membeli mobil, kita bahkan ada yang tidak bisa menghidupi anak istrinya. Hanya gara-gara penebusan dosa melalui persembahan anak lembu atau domba jantan muda ini. Tidak akan ada yang sanggup. Sehingga akhirnya lebih baik daripada mengorbankan, manusia akhirnya berbohong kepada orang lain, kepada Tuhan, bahwa dia tidak melakukan dosa supaya tidak mempersembahkan yang mahal. Sehingga tren ini akhirnya menjadi dosa yang tersembunyi, dosa yang terselubung, dosa yang tidak terungkap, supaya tidak mempersembahkan tadi. Saya contohnya, apabila saya tidak punya uang, saya tidak mengakui salah, supaya saya tidak mengorbankan. Masa sih saya tidak punya uang, ngaku, tadi saya melakukan salah ini, saya ingin mempersembahkan. Dari mana uangnya, dari mana beli kambing dombanya, lembunya. Ini menjadi sesuatu yang mahal. Nah, dalam situasi akhirnya manusia ini terjebak dalam kebohongan ataupun mempersembahkan tapi sambil bersedih, memikirkan hidup makannya bagaimana, akhirnya kemunafikan terjadi. Nah, ini yang Tuhan tidak mau. Akhirnya Tuhan sendiri mengambil kesimpulan melalui para nabi, yaitu di dalam Yesaya 53. Di situ bercerita dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12, itu tentang nubuatan Yesus akan turun ke dalam dunia. Tidak ada Yesus namanya saat itu ya. Tuhan sendiri yang akan turun ke dunia. Nama Yesus belum muncul. Itu bisa dibaca ya di dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 12, itu bercerita tentang Tuhan yang akan menjadi manusia, yang menjadi anak domba. Saya bacakan, saya ambil ringkasnya ayat yang ke-7 ya. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Yang terus ya, itu saya ambil bahwa seperti anak domba. Lalu di dalam Yesaya 59 ayat yang ke-20 berkata, dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Ia akan datang, Tuhan akan datang, dia menggambarkan dirinya, menubuatkan dirinya. Nah, di dalam Yesaya 7 ayat 14, di sini muncul petunjuknya lebih terang. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Namanya artinya nanti adalah Immanuel, yaitu Tuhan yang beserta kita, Tuhan yang ada di dalam kita. Gitu. Ini di dalam Yesaya 7 ayat ke-14. Nah, di dalam penerapannya, nubuatan tadi ini terjadi di dalam Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan beserta dengan kita. Nah, ini apa yang dinubuatkan di dalam Yesaya 7 tadi terjadi di dalam Matius 1 ayat 23 ini. Lalu di dalam Matius 26 ayat ke-28 ini berbunyi bahwa sebab inilah darahku, kata Yesus, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, ini
Yesus ketika lahir ke dalam dunia, dia berpelayanan dan dia mati disalibkan. Proses mati disalibkan inilah yang disebut sebagai pengorbanan darah anak domba. Seperti konsep yang ada di dalam Keluaran 29 tadi, imamat 4, imamat 5, imamat 6, imamat 7. Ini yang dimaksud bahwa Tuhan ketika dulu ada syaratnya untuk menebus dosa, yaitu dengan pencurahan darah anak domba, sembelihan. Di perjanjian baru, Yesus baru muncul namanya Yesus. Tokoh Yesus di sini dijelaskan namanya Yesus, bahwa Yesus inilah akan menjadi anak domba sembelihan untuk menebus dosa manusia, seperti konsep yang Tuhan ajarkan di dalam Keluaran dan di dalam imamat. Nah, ini konsepnya sama, penyembelihan darah anak domba. Nah, Yesus yang menjadi darah anak domba, seperti yang dia sampaikan di dalam Yesaya tadi. Yesaya 53 tadi. Ini. Itu ya. Yesaya 53. Yes, Matius 1, Matius 26 yang berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus untuk pengampunan dosa. Konsepnya sama. Yohanes 1 ayat yang ke-29 ini berbunyi bahwa pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Tuhan yang menghapus dosa manusia. Ini Yohanes mengenal Yesus ya sebagai anak domba. Karena apa? Karena Yohanes Pembaptis tahu bahwa Yesus hadir ke dunia tujuannya hanya satu, yaitu menebus dosa manusia. Itu sebagai anak domba. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Tuhan begitu mengasihi manusia sehingga dia harus turun sendiri menjadi manusia, dan manusia itu disebut Yesus. Statusnya atau pribadi yang muncul itu menjadi anak. Siapa anak? Itu adalah Bapa. Siapa Bapa? Bapa adalah Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Adalah Yesus. Di dalam video sebelumnya ini sudah saya jelaskan tentang itu. Silahkan dilihat. Dan di dalam video kali ini bahwa ketika Tuhan ingin menjadi manusia, tujuannya hanya satu, yaitu supaya bisa menjadi korban sembelihan. Karena kalau Tuhan yang disembelih, siapa yang bisa menyembelih Tuhan? Makanya Tuhan harus menjadi manusia, karena hanya manusia yang bisa mati, karena hanya manusia yang bisa darahnya tercurah. Melalui suatu karya yang hebat, Tuhan masuk ke dalam kandungan berupa Roh Kudus dari seorang perempuan perawan bernama Maria, lahir di kandungan dan lahir menjadi Yesus. Yesus ini nanti yang akan disembelih menjadi anak domba sembelihan. Walaupun sendirinya Yesus adalah tidak bisa mati. Karena apa? Karena Yesus tidak berdosa, maka maut tidak menguasai dia. Karena maut tidak menguasai dia, maka Yesus harus menyerahkan nyawanya. Seperti tertulis di dalam Matius. Seperti tertulis di dalam semua 4 Injil itu menulis bahwa Yesus yang menyerahkan nyawanya, bukan maut yang mengambil nyawanya seperti kita manusia lain pada umumnya. Kita tidak perlu menyerahkan nyawa kita, tapi kita mati sendiri. Entah itu karena suatu lain hal, ada yang kecelakaan, ada yang sakit penyakit, ada yang kena musibah dan sebagainya. Kita mati, maut yang menguasai kita. Tetapi Yesus berbeda. Dia yang menyerahkan nyawanya kepada maut, supaya dia bisa turun ke dalam kerajaan maut. Tujuannya hanya itu. Jadi pertanyaan di awal, video awal, apa urgennya Tuhan menjadikan sampai harus turun menjadi manusia? Supaya dia bisa menjadi korban sembelihan untuk menghapus dosa manusia. Nah, tugas kita apa? Tugas kita hanyalah supaya kita bisa selamat, karena Yesus sudah
menjadi korban sembelihan, menjadi korban penghapus dosa. Tugas kita yaitu hanya satu, yaitu seperti di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada amin, saudara-saudara? Tugas kita hanya satu, yaitu percaya kepada Yesus, karena Yesus adalah Roh Kudus yang di dalam kandungan Maria, dan Roh Kudus itu adalah Bapa itu sendiri. Itu ya. Yesus sungguh luar biasa karyanya bagi kita. Tugas kita hanya satu, percaya kepadanya, percaya atas perbuatannya, percaya kepada seluruh apapun yang Dia lakukan di dunia. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita sedang menuju kepada karya penebusan dosa itu yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati.